oh perempuan yang lagi duduk ini bukan mama aku nih. Nah tapi Wak, meskipun ketakutan, Arsen tetap memberanikan diri dengan berkata, kamu siapa? Ibuku mana? Kamu masuk dari mana? Kata si Arsen. Nah, mendengar pertanyaan si Arsen kan, sosok perempuan itu tiba-tiba menoleh, Wak. Berbalik badannya. Dan mereka sempat kayak bertatap-tatap mata itu. Sampai akhirnya sosok itu mulai melayang dia ke arah si Arsen, Wak. Gitu kan, semakin dekat makin jelas dan aku bisa melihat penampilan si perempuan tadi. Aku tahu Nadia, katanya sosok perempuan itu mukanya hancur, bercucur darah, perutnya berlubang sampai tulang rusuk kelihatan, dan dari lubang di perutnya itu aduh aku pernah keluar macam belatung-belatung tuh, jatuh-jatuh gitu. Dan hanya dalam hitungan detik sosok itu sudah berpindah tempat. Dia berdiri tepat di depan muka aku Nadia, cuma selisih sejengkal aja tuh. Kata si Arsen, ya Allah Arsen. Dan dari jarak sedekat itu Arsen dapat mencium bau tubuhnya busuk kali macam bau bangkai. Terus bercampur sama bau anyir darah. Sorry maaf. Aku kalau bayang darah, ya Allah. Disitulah jantung Arsen berdebar kencang ya kan. Tapi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa teriak. Matung, dia nangis dari situ. Nah seolah mengejek si Arsen yang lagi ketakutan ini, Wak, sosok itu seketika langsung tertawa ngelagi. Katanya nggak usah kau pakai efek, pakai suaraku aja seperti kayak gitu. Dan dengan tangan dia yang keriput dielusnya pipi si Arsen, Wak. Dielus si Arsen sama sundal bolong tuh. Dingin kali Nadia, dingin kali tangannya tuh, kata si Arsen, Wak. Dan sambil terus mengelus pipinya si Arsen ini, sosok itu ngomong gitu. Wah, kowe saiki dadi duweku. Itu kata. Dan usai kalimat itu terucap, Wak, tiba aja sosok itu pun barulah zap menghilang, macam hilang kayak asap, hilang gitu aja. Wih, dan seketika suasana pun jadi hening, makin mencekam. Barulah bisa badannya itu digerakkan lagi sama si Arsen, Wak. Arsen langsung berdiri kan menuju kamar. Nenek. Tapi ternyata nenek udah tidur. Karena nggak tega nengok neneknya, ketakut pula neneknya panik. Nenek pula langsung masuk kamar si Arsen. Arsen langsung balik lagi ke kamarnya sambil terus berkata dalam hati, enggak. Nggak mungkin. Aku tadi cuman imajinasi aku aja, nggak nyata atau nggak mungkin ada kayak gitu. Dia mencoba ngedenial semua itu kan. Dan dari kejadian itulah Arsen baru menyadari bahwa sosok yang dia lihat masuk rumah itu bukan mamanya, melainkan mungkin halusinasinya aja. Dah lah nih. Besok paginya barulah di situ Arsen tahu mama memang baru pulang, Wak. Pas mama nyampe rumah, disitulah si Arsen iseng bilang, Ibu tadi malam ibu nggak balik ya? Iya Nina, ibu aja baru pulang ini. Semalam ibu ke rumahnya Om Pras, ketemu sama mamanya Om Pras buat minta restu, kata mamanya. Nah yang tadinya Arsen mau cerita soal kejadian horor semalam, dengar jawaban mamanya kayak gitu, Arsen jadi gagal fokus. Nanyalah si Arsen, nak, bentar. Minta restu gimana maksud ibu nih? Ya minta restu, minggu depan kan ibu mau nikah sama Om Pras. Ya tapi acaranya memang di KUA aja. Nanti beberapa keluarga inti kita buat selamatan biasa aja. Kalau buat tetangga-tetangga nanti kita kasih itu aja lah, nasi kotak. Ya kan lagi nggak boleh juga kita berkumpul beramai-ramai kan. Covid lagi tinggi-tingginya ini. Jadi kita nggak bisa undang banyak orang. Itu kata mamanya, Wak. Kok mendadak kali mama? Emang keburu waktu kerjaan mama gimana? Tadi aku ibu, sekarang mama ya. Ibu aja lah, ya udahlah. Kerjaannya ibu gimana? Nah ini dia, ibu dari resign, nak. Ibu dari resign. Om Pras minta ibu jadi ibu rumah tangga aja. Hari ini juga hari terakhir ibu kok di rumah sakit. Nah mendengar penjelasan ibunya itu seketika ya Arsen terkejut lah. Aku ketemu sama Om Pras aja baru sebulan yang lalu. Ini kok cepat kali kau udah mau nikah aja. Bu, emang ibu beneran yakin sama Om Pras, Bu? Kan betulan ngerasa cocok ibu sama dia. Dipikir-pikir lagi lah dulu, Bu. Kata si Arsen, Wak. Arsen nih, kamu nih apa? Kok kamu malah jadi kayak nenek ngelarang-ngelarang ibu? Ibu udah yakin kali nikah sama Om Pras. Udah lah, kamu gak usah ikut campur. Kamu masih kecil. Kamu gak bakal ngerti urusan kayak gini. Udah, dengerin aja ibu. Ibu tahu mana yang terbaik buat ibu. Itu kata mamanya. Nggak jadilah di situ Arsen cerita kalau udah ketemu ada cewek sundel bolong tuh kan. Malah terkejut dia mama mau nikah minggu depan. Nah singkat cerita, ibunya si Arsen sama Om Pras pun akhirnya betul-betul menikah, Wak. Dan setelah pernikahan itu Om Pras pula yang pindah ke rumahnya mereka. Nah jadi sekarang di rumah itu udah ada 4 orang ya. Arsen, ibunya, neneknya, Om Pras. Awalnya semua masih baik-baik aja, Wak. Nggak ada yang aneh sama sekali kan. Sampai akhirnya tiba-tiba Om Pras ini membangun sepetak ruangan berukuran 3 kali 5 meter di halaman belakang rumah mereka. Dan setiap malam Jumat Om Pras ini selalu mengunci dirinya sendirian di ruangan itu tanpa memperbolehkan seorang pun masuk ke sana.
Bahkan mamanya si Arsen yang udah jadi istri ya tetap nggak boleh masuk ke sana, Wak. Macam ruang pribadinya Om Pras gitu loh. Pintu ruangannya tuh juga dipasang kayak kunci ganda, Wak, begembok. Nah, melihat hal itu sebenarnya Arsen udah curiga sama Om Pras. Dia sempat nanya sama si Om ini, "Om, ini tuh ruangan apa, Om? Kok Arsen nggak boleh ke sana?" Nah, Om Pras menjawab, "Oh, itu ruangan ibadahnya, Om. Sengaja sendirian di sana tuh biar lebih khusyuk mendekatkan diri sama Tuhan," katanya kan. Nah, mendengar jawaban itu ya Arsen aja, dia percaya aja. Emang dasarnya aku nggak terlalu peduli kali, Nat. Pokoknya selagi nggak ada kejadian yang aneh-aneh di rumah, ya udahlah, itu serah kau lah gitu ibaratnya. Nah, tapi Wak, ya, seiring berjalannya waktu, entah kenapa kesehatannya si nenek ini makin hari makin menurun. Sampai suatu hari kondisi nenek ini betul-betul drop kali, Wak, dan memang harus dilarikan ke rumah sakit nih menggunakan ambulans. Dan di situ nenek dinyatakan positif COVID. Dan setelah kurang lebih 1 minggu lah gitu, Wak, dirawat, nenek ini akhirnya meninggal dunia. Dan nenek juga pastinya dimakamkan dengan prosedur COVID, Wak. Pihak keluarga juga nggak diizinkan tuh ikut ke pemakaman. Dan meski anggota keluarga yang ada di rumah itu yang lainnya sehat, Wak, dinyatakan negatif COVID, ya tetap mereka harus menjalankan karantina mandiri. Dan tentunya saat nenek meninggal, disitulah Arsen terpukul kali, Wak. Dia kehilangan satu-satunya orang yang sangat dekat dengan dirinya. Selain ayah kandungnya, Arsen ini merasa hanya nenek lah yang betul tulus sayang sama aku, Nadia. Bahkan setelah mama aku menikah dan keluarganya menjadi utuh kembali lah gitu istilahnya kan, Arsen ini tetap nggak bisa dekat sama mama ya, apalagi sama Om Pras. Dan biar kalian tahu, sampai terakhir sebelum nenek ini meninggal, kata Arsen, nenek ini pun masih menyimpan rasa nggak suka sama Om Pras loh, Wak. Tapi nggak ada nih yang tahu kenapa nenek sampai segitu benci sama Om Pras, Wak. Karena nenek itu juga nggak cerita sama aku secara detail gitu, Nadia. Tapi setahu aku memang nenek ini nggak suka kali sama Om Pras sampai nenek meninggal gitu. Nah, setelah nenek meninggal dunia ini, Wak, teror horor di rumahnya Arsen ini pun kembali terjadi. Di mana sejak kematian nenek, Arsen ini merasa ada yang aneh dengan suasana rumah aku ini, Nadia. Pernah nih suatu malam sekitar jam 8 malam lah gitu, aku baru aja balik nih pulang kerja. FYI waktu itu si Arsen udah lulus SMA dan dia memang nyambi kerja di counter sebagai sales gitu loh, di satu brand handphone. Nah, waktu nyampe rumah Arsen mau bersih-bersih, mandilah dia. Nah, pas lagi mandi inilah, Wak, tiba-tiba Arsen ini merasa seperti ada yang ngeraba dadaku dari belakang. Nah, dia dipeluknya aku dari belakang. Dia terkejut si Arsen ini kan. Dan waktu Arsen menoleh ke belakang,